Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di podcast bersama Pak Kosek dan Pak BBP. Dalam tema kali ini, podcast kali ini kita membahas tentang tata kelola sekretariatan di Bawaslu Kabupaten Pati. Untuk selanjutnya langsung saja kita berkenalan dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Ahmada Mangkunegara. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak Imam luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan secara singkat Pak tentang Pak Ahmada memangku ataupun bergabung di Bawaslu Kabupaten Pati sejak kapan dan menjabat sebagai apa? Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman ya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini yang pertama saya tentu mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman bagian Humas Bawaslu Pati yang memberikan kesempatan kepada kami untuk semacam sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol santai ya berkaitan dengan sekretariatan Bawaslu Kabupaten Pati. Kalau Pak Imam tadi bertanya kapan saya mulai bergabung, jelas ya kalau dibilang lama ya tidak terlalu lama, tapi kalau singkat juga tidak terlalu singkat, karena saya bergabung ini tahun 2016 akhir kalau tidak salah. Saya bergabung di Bawaslu karena pada saat itu kami kebetulan di instansi Indo ini ditugaskan di bagian tata pemerintahan. Kebetulan di Tapem itu kalau setiap entah pemilu atau entah pilkada itu Tapem ini selaku sekretaris des pemilu atau des pilkada, sehingga mempunyai keterkaitan baik itu dengan penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun dengan KPU. Nah kemudian pada saat itu memang menjelang pelaksanaan pilkada ya Pak Imam ya. Di tahun 2016 itu mulai ada tahapan pilkada ya. Itu kebetulan ada penugasan tambahan dari kami selain di Tapem ya. Kami ditugaskan selaku staf di Bawaslu. Kebetulan pada waktu itu dari PNS-nya itu ada 4 atau tidak salah waktu itu yang diperbantukan di Bawaslu ya, diperbantukan di Bawaslu itu berdasarkan surat penugasan dari Pak Bupati. 2016 saya bertugas selaku staf ya. Kemudian 2017 itu dipercaya menjadi bendahara pengeluaran pembantu sama seperti Pak Uta ya, BPP ya. Kemudian 2017 ke 2017 akhir kalau nggak salah itu karena waktu itu namanya belum polsek ya, namanya waktu itu kepala sekretariat Kasek, walaupun belum permanen tapi namanya sudah Kasek. Kebetulan Kasek saya mendapatkan tugas untuk menjadi sekretaris KPU itu Pak Imam Kartiko ya. Dan akhirnya kami ditugaskan lagi untuk menjadi kepala sekretariat. Nah saat itu memang dari sisi komisioner itu baru 3 Pak Imam. Belum seperti sekarang ya. Kan ada sekarang ada 5 orang ya. Dulu hanya 3 orang. Jadi kondisinya juga belum sebanyak ini dari sekretariat ya, hanya kami BPP kemudian staf beberapa yang memang mendampingi
sangat terbatas ya. Sangat terbatas dengan tugas yang tidak terbatas. Luar biasa, coba dibayangkan ya, kalau namanya pengawas itu kan harus lebih tahu dari yang diawasi. Betul. Ya kan? Ya, jadi yang diawasi siapa ya? Ada peserta pemilu, ada partai politik, ada bahkan penyelenggara pemilu yang kita awasi juga. Apakah sudah sesuai dan sebagainya. Walaupun penyelenggara ini juga ada pengawasan lagi dari DKPP ya. Dengan DKPP juga kita juga melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan perundangan waktu itu. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah walaupun dengan personel yang cukup sedikit tapi bisa berjalan lancar waktu itu, bahkan pilkada selesai, kemudian ada pilgub yang beririsan dengan pemilu pilpres. Luar biasa riuhnya, luar biasa kontestasinya, konstelasinya. Bahkan kalau kita ingat, kita flashback ke belakang itu banyak sekali yang menjadi korban ya, ini bahkan ada yang meninggal mungkin kecapean apa itu tidak tahu medis ya, tapi pada faktanya itu karena pemilu yang begitu panjang, kemudian energi yang dikeluarkan luar biasa. Ini bahkan ada yang sempat sakit, drop dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sebagai cermin dari kita untuk berikutnya tidak terjadi hal yang demikian. Kami lebih pada urusan sekretariat. Sekretariat itu urusannya kan kaitan administrasi, kaitan keuangan, kaitan fasilitasi. Saya dari awal ditugaskan memang kami sudah menanamkan pada jiwa dan batin saya bahwa saya akan selalu loyal pada visi dan misi organisasi. Bagaimanapun apapun itu kami tetap akan mengoptimalkan peran-peran yang kami ini. Saya kira demikian. Ya, memang kegiatan ataupun pemilu yang serentak waktu yang lama memang sangat memakan tenaga, pikiran dan lain sebagainya, sehingga memang peranan sekretariat saat itu juga memang sangat-sangat penting. Tidak kalah penting pula tentang bagaimana tata kelola keuangan. Di sini hadir Bapak Uta sebagai BPP di Bawaslu Kabupaten Pati. Mungkin bisa cerita sedikit atau pengalaman yang sudah lampau atau mungkin harapan-harapan yang ke depan untuk Bawaslu Kabupaten Pati ini. Monggo Pak Uta. Ya, selamat siang untuk sahabat Bawaslu semua dimanapun berada. Jadi mohon izin memperkenalkan diri, saya Uta, ditugaskan di Bawaslu ini. Seperti yang disampaikan Pak Kapolsek, mulai 2016 kami membantu di Bawaslu Pati yang dulunya masih namanya Panwas Kabupaten Pati. Di situ kami bersama Pak Kapolsek sama staf dibantu dengan teman-teman staf teknis yang jumlahnya masih minim waktu itu di Pak Kapolsek. Terus lambat tahun, berjalan tahun, kita setelah Pak Kapolsek ini diangkat dari BPP menjadi Polsek, nah surat tugas itu ditugaskanlah ke kami selaku BPP yang pada saat itu mengelola dana hibah dari pusat dan provinsi untuk kegiatan pemilu, pileg, pilpres, dan gubernur. Hingga pada saat itu ya sangat besar sekali dananya di Bawaslu Pati ini, karena kita menerima hibah tidak sedikit dari dana pusat dan provinsi. Sehingga pertanggungjawaban kita pun juga saya berat, karena kita harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang kita laksanakan di Pati ini. Suka duka kami sebagai bendahara waktu itu ya ada beberapa hal, contohnya harus mengambil uang sendiri di bank dengan nilai yang sangat besar
resiko besar. Risikonya juga tinggi karena tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian dan pihak keamanan yang lain. Jadi kami sempat miris, khawatir kalau di tengah jalan nanti dibajak di jalan, itu kan juga resiko kita karena kita membawa uang banyak dan resiko kejahatan pasti di jalan juga banyak. Ke depan kami juga berharap untuk pendistribusian uang itu bisa melalui non tunai sehingga memperlancar kegiatan kita di wilayah, di kecamatan, sehingga untuk menghindari kejahatan di jalanan karena itu sangat riskan sekali. Iya. Oke, memang masalah keuangan ini memang peranan penting juga untuk terlaksananya kegiatan yang bersifat pengawasan di Bawaslu Kabupaten Pati ini. Kemudian tentang rekrutmen ataupun untuk yang ad hoc yang kecamatan, bagaimana proses ataupun yang telah dilakukan sekretariat untuk membuat daya dukung pengawasan di daerah. Monggo Pak Polsek. Kalau berbicara tentang ad hoc yang di tingkat kecamatan dan ke bawah ini kan ada dua unsur. Kalau di kecamatan itu ada yang namanya Panwascam, yang kedua ada sekretariatnya. Termasuk yang di desa itu pengawas desa. Kemudian di bawahnya lagi ada pengawas TPS. Tapi dalam hal ini kalau berkaitan dengan pengawas di tingkat kecamatan, ini kan memang Panwascam ini ranahnya komisioner untuk rekrutmen, untuk penentuan dan lain sebagainya. Cuma yang menjadi domain kita ini kan di sekretariat Panwascam, ada yang namanya kepala sekretariat, walaupun kalau kita ini kan belum permanen sepenuhnya namanya kita masih polsek, yang kita selaku pejabat pembuat komitmen di kabupaten. Kalau di tingkat kecamatan ini kan semacam pembantu PPK, tapi yang bertanggung jawab tetap kami di tingkat kabupaten. Jadi tetap di kecamatan itu ada yang namanya kepala sekretariat, ada yang namanya bendahara pengeluaran pembantu, sama di tingkat kecamatan. Nah, kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu memang Kasek dan BPP di kecamatan ini ada semacam staf, ada 3 staf waktu itu. Sehingga untuk rekrutmennya kalau Kasek dan BPP kecamatan itu tetap harus ASN Pak Imam. Jadi tidak bisa selain ASN karena ada regulasi yang mengatur itu, dan itu juga ditugaskan oleh atas dasar SK Bapak Bupati, tugasan di tingkat kecamatan. Kalaupun waktu itu setap atau sekretariat di tingkat kecamatan, tetap kita buka secara terbuka, silakan yang mau daftar, nanti ada seleksinya, ada wawancara dan sebagainya. Ini harapan kami memang untuk untuk memang nanti yang tergabung di penyelenggara pemilu ini benar-benar orang yang memang berkualitas. Termasuk kalau Panwascam ini saya tidak ada domain untuk menjawab, tapi yang jelas sudah ada regulasi yang mengatur tahapan-tahapan untuk pendaftaran, persyaratan, seleksi dan sebagainya. Termasuk juga tentunya tentang pertanggungjawaban keuangan juga Pak Polsek ya. Tetap menginduknya nanti ke kabupaten untuk tetap pertanggungjawabannya saya selaku BPKOM tetap bertanggung jawab di tingkat kecamatan, sehingga dokumen yang dibuat oleh kecamatan itu masih tanda tangan basah saya. 21 kecamatan waktu itu tetap terkontrol dari panjenengan, terkontrol dari BPP. Jadi apa yang disampaikan Pak BPP kan benar. Walaupun nanti dimungkinkan jadi regulasi bisa, ya nanti harapan kita mungkin Panwascam nanti semacam ada rekening dan kita langsung via non tunai, tidak harus
pencairan di tingkat kabupaten, karena itu juga sangat merepotkan dan sangat riskan. Lebih praktis dan lebih aman. Oke, terkait perayaan BTP wajar tanpa pengecualian yang telah diraih oleh Bawaslu, tentunya menjadi menjadi basic, menjadi bahan acuan untuk kita tetap pengelolaan keuangan yang sehat, yang bagus, berintegritas serta akuntabel tentunya. Dalam hal ini kiat-kiat apa Pak BPP ini untuk Pak Uta ini untuk mempertahankan, ya minimal memberikan sumbangsih tentang pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Pati ini. Ya Mas, untuk perolehan BTP Bawaslu ini kan memang sudah menjadi hal rutin setiap tahun dari Bawaslu RI, apalagi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pasti dijadikan sampel untuk penilaian BTP ini, sehingga pengelolaan keuangan yang berakuntabel itu pasti diharapkan menjadi suatu tolak ukur untuk penilaian BTP, sehingga kami di Bawaslu Pati ini selalu mempersiapkan terkait dengan LPJ, pengiriman LPJ dan bukti dukung ini yang sangat penting, karena di sanalah tim pemeriksa akan memeriksa kewajaran terkait pembelanjaan kita, sehingga apapun yang dibelanjakan kita, apabila ada dokumennya dan itu wajar terkait dengan pembelanjaan, bukti potong pajak dan lain-lain, itu menjadi suatu tolak ukur, sehingga nanti kedepannya Bawaslu ini bisa semakin akuntabel, semakin keterbukaan terkait dengan pengelolaan anggaran ini untuk meraih BTP yang selanjutnya. Itu memang. Oke. Terkait peran serta sekretariatan ya menjelang pemilu serentak 2024, tentunya memang jadi tantangan tersendiri. Seperti pengalaman yang kemarin, banyak korban sakit sampai meninggal dunia dan lain sebagainya. Strategi apa ini yang mungkin Bapak Ahmada yang nantinya ke depan untuk mengantisipasi biar tidak terjadi mungkin permasalahan yang sama, atau mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan? Memang kalau kita melihat dari pola pelaksanaan pemilu di 2024 ini kan memang pemilu yang memang pertama kali dilakukan dalam 1 tahun dan serentak, ya mungkin walaupun jeda waktunya ada, tapi kan dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Jadi ini adalah hal yang baru menurut kami, dan memang walaupun baru ini kan kami masih ada range waktu untuk mempersiapkan banyak hal. Termasuk kami, ya alhamdulillah untuk tahun ini memang berbeda dengan waktu pemilu yang dulu. Jadi kalau dulu memang kami mendapatkan dukungan sekretariat SDM ini cukup terbatas, tapi alhamdulillah kami hari ini juga, kalau dikatakan ideal ya belum ideal, cuma dari sisi kekuatan kami memang insya Allah kami berupaya untuk membuat ini supaya ideal, sehingga beberapa hal memang untuk tahun 2021, 22 sampai 23 memang ada waktu kami untuk memperkuat pemahaman SDM, memperkuat pengetahuan, memperkuat literatur dan lain sebagainya. Ini apa gunanya? Agar nanti kami memang sudah bisa siap untuk menghadapi pemilu 2024, termasuk penyesuaian mengenai latar belakang pendidikan. Jadi staf kami memang sudah terkoordinasikan bahwa memang untuk mendukung program dari Kodim Hukum katakanlah itu harus dilatar belakangi pendidikan hukum. Kemudian Kodim data informasi katakanlah ini berkaitan dengan humas, ini juga harus didukung paling tidak memiliki latar belakang ilmu komunikasi. Dukungan sekretariat
administrasi, keuangan, minimal juga ada latar belakang ekonomi, keuangan, akuntansi dan lain-lain. Kami sudah menyesuaikan itu dengan harapan right man on the right place-nya ini nanti bisa terpenuhi. Walaupun yang namanya birokrasi ini harus terus diingatkan Pak Imam. Jadi tidak bisa terus lepas tidak bisa. Jadi harus kita ingatkan, harus kita evaluasi, harus kita koordinasi, komunikasi terus begitu. Ya itu salah satu ikhtiar kami. Mudah-mudahan pemilu 2024 bisa kita lewati dengan baik. Ya. Baik, rekan-rekan sahabat Bawaslu, di tahun anggaran nanti 2024 harapannya memang bisa mengcover semua kegiatan pengawasan secara maksimal, karena memang program pengawasan yang dilakukan di Bawaslu Pati memang sudah terschedule dengan baik dan didukung dengan anggaran pemerintah daerah yang sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Harapan apa ini Pak Uta ini untuk terkait anggaran yang mulai 2023 nanti atau sampai 2024 katakanlah, karena memang anggaran ini merupakan penggerak untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan-kegiatan yang ada membutuhkan anggaran yang besar. Ya Mas, untuk harapan kami dengan adanya anggaran besar, apalagi nanti kita dapat hibah dari provinsi, dari pusat maupun dari kabupaten, hingga harapan kami nantinya apabila sudah terbentuk dari Panwascam, di staf Panwascam ini juga harus SDM-nya yang mumpuni, sehingga mempermudah kami dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, sehingga apabila diperlukan nanti koordinasi ke atas, kita lebih mudah mengkoordinasikan terkait dengan LPG, terkait dengan yang lain-lain, sudah mudah dikoordinasikan. Dan anggaran-anggaran ini karena anggaran hibah pastinya akan menjadikan sampling dari BPK, baik itu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan di inspektorat. Kita harus siap, sehingga SDM yang ada di kabupaten pun kita harus fight untuk menghadapi pemilu di 2024 tersebut. Itu Pak Imam. Ya. Selama ini apakah ada kendala atau mungkin hambatan tentang anggaran yang untuk pemilu-pemilu yang dulu? Untuk anggaran, saya kira tidak ada hambatan. Semua bisa tercukupi semua. Tercukupi sesuai dengan rancangan kita, sesuai dengan apa yang sudah kita buat di schedule terkait dengan sosialisasi maupun bintek-bintek terkait tahapan pemilu yang ada. Sudah tercukupi, sudah berjalan dengan lancar. Juga terkait tata pengelolaan sekretariat di Bawaslu Kabupaten Pati ini tidak lepas dari kualitas SDM, kemudian juga pemeliharaan BMN dan lain sebagainya. Untuk Pak Konsep sendiri ini, semakin banyaknya kegiatan yang ada dan nanti ke depan justru semakin rapat sekali waktu dan kegiatan. Langkah-langkah apa mungkin rencana ke depan untuk Bawaslu Pati ini lebih baik secara struktural, secara kinerja ataupun yang lain untuk mendukung proses pengawasan di Kabupaten Pati? Iya, jadi kami selalu menanamkan untuk nilai-nilai integritas dan loyalitas dari teman-teman sekretariat. Jadi karena kita sudah dipercaya oleh negara melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, dan tentu kita harus jawab kepercayaan negara ini dengan sebuah pengabdian dan sebuah kinerja yang profesional tentunya. Sehingga ini selalu kita tekankan terus kepada teman-teman di sekretariat, termasuk untuk selalu mendukung pekerjaan dari pimpinan kita, dari komisioner
yang memang ada pembagian porsi masing-masing divisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami yang ASN ini kan belum sepenuhnya adalah karyawan ataupun staf yang di bawah sini ya. Jadi memang ada beberapa hambatan, utamanya waktu, karena waktu kami juga tidak bisa meninggalkan instansi induk, karena di bawah ini kan istilahnya penugasan tambahan. Iya. Tetap kami pekerjaan pokok adalah di instansi induk kami, tapi kami juga tetap mendukung, mensupport. Nah, dalam kondisi ini memang kita kan sudah ada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi tingkat pertemuan ini juga tidak harus ketemu tatap muka langsung buka atau bagaimana. Kita bisa berkoordinasi. Bahkan kita rapat pun bisa di mana saja. Bisa melalui Zoom meeting atau bisa melalui video call atau bisa melalui Google Meet atau bisa dengan media WhatsApp dan sebagainya. Ini juga membantu. Sehingga yang jelas menurut saya yang penting pekerjaan tidak terhenti dan berlay, dan ini yang menjadi harapan kami. Memang ke depan kita juga sudah bisa menerapkan tata naskah dinas secara elektronik. Jadi misalkan tanda tangan surat, disposisi surat ini tidak harus secara fisik datang, tapi sudah bisa melalui media online. Ini juga jadi bisa misalkan ditugaskan ke luar kota ataupun ke mana saja, administrasi tetap bisa berjalan. Ini yang akan coba kita rintis ke depan agar nanti bisa menjadi semakin baik, pelayanan masyarakat semakin mudah, dan akses juga bisa dilakukan. Mungkin itu. Alhamdulillah juga yang rekan-rekan sahabat Bawaslu ini perlu diketahui adalah alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Pati pernah mendapat penghargaan tentang tata kelola sekretariatan terbaik nomor 2 dan di tahun 2019, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami semua, terutama para pimpinan dan Pak Polsek dan Pak WWB sebagai pucuk pimpinan yang mampu membawa sekretariat maju bersama dalam pengelolaan kesekretariatan dan juga mendukung proses pengawasan di Kabupaten Pati tentunya. Terakhir, untuk mungkin harapan ke depan atau mungkin visi misi untuk yang ke depan, monggo Pak BPP dan Pak Polsek mungkin sedikit untuk pengantar penutup nanti. Saya jadi kalau penghargaan bagi saya itu bonus, Pak Imam. Jadi saya bekerja itu tidak mengejar penghargaan. Jadi yang jelas saya bekerja secara tulus, ikhlas, saya mengabdi, saya profesional. Syukur-syukur dapat apresiasi. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Jadi yang jelas kami bekerja ini landasannya adalah landasan tulus, ikhlas, pengabdian, profesionalitas. Besar harapan kami tentu ke depan tantangan dalam penyelenggara pemilu tidak justru semakin ringan, tapi ke depan ini justru semakin berat. Jadi kalau kita mau melihat flashback belakang, setiap ada pelaksanaan entah pilkada, entah pemilu apa itu jenisnya, pasti ada revisi undang-undang, pasti. Jadi ini juga artinya bahwa masih ada celah-celah yang memang ada potensi untuk terjadi pelanggaran kecurangan pemilu. Sehingga kalau namanya pengawas, kalau di tingkat daerah ada namanya inspektorat atau tim auditor ya. Ini juga penguasaan ini harus kita lebih menguasai daripada yang diawasi. Kalau yang menguasai, yang diawasi ini lebih tahu, ya kita nanti mau mengawasi bagaimana. Sehingga sebelum mereka tahu, kita juga harus tahu. Sehingga kami pesan kepada teman-teman khususnya di internal
sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati, jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan terus belajar. Jangan bosan-bosan untuk selalu memotivasi diri, mau mengisi keseharian kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Nanti pasti akan berguna ya perusahaan. Itu ya. Oke, Pak DBW mungkin bisa menambahkan. Ada sedikit tambahan untuk kami, dari kita harus loyal terhadap atasan kita, walaupun atasan kita mau seperti apa. Yang baik kita contoh, yang tidak baik bisa kita tinggalkan. Loyalitas adalah harga mati di kami. Tegak lurus terhadap pimpinan harus kita junjung tinggi. Kebijakan apapun dari pimpinan kita harus bisa terjemahkan, sehingga terjadilah lingkungan birokrasi ini yang sehat, yang baik, dan bisa mengayomi semuanya. Mungkin itu dari kami, Pak. Oke, salah satu kunci kesuksesan adalah sistematis kinerja, kerjasama tim yang solid, serta selalu menanamkan kedisiplinan dalam bekerja. Mungkin salah satu kunci keberhasilan. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Mungkin saya rasa untuk podcast kali ini kita cukupi, kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana. Apa sih tugas sekretariatan, kemudian daya dukung sekretariatan dalam Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Pati ini. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.